Apalagi seperti yang viral kemarin, memberi makan, tidak perlu. Karena apa? Ya itu tadi. Kita tidak tahu yang kita bantu itu siapa, dan mereka tidak memerlukan. Ingat, kemanusiaan kita harus punya definisi, yaitu yang benar-benar sangat memerlukan. Tapi di luar itu tidak. Perlu dikasih tahu kepada anggota kita semua, ada pasal KUHP yang berarti tindak pidana apabila masuk dalam kategori ikut serta melakukan tindak pidana, itu pasal 55 KUHP, atau membantu sebuah tindak pidana, itu pasal 56. Misalnya sebelum tindak pidana itu terjadi, memberikan misalnya informasi, memberikan sarana prasarana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi misal tindak pidana adalah kekerasan terhadap barang, merusak fasilitas umum, menggunakan batu, yang memberikan batu udah kena. Makanya kalau ada yang pernah kita dengar, ada mobil mengangkut batu yang kemudian akan diberikan kepada mereka-mereka yang kemudian akan menggunakannya untuk merusak atau melukai, tindakan kekerasan, kena dia, berarti kena pasal 56. Nah, kemudian saat terjadinya tindak pidana, apa tindakan yang dikategorikan sebagai membantu sebuah tindak pidana? Yaitu memberikan kesempatan, berarti memberikan kesempatan itu ya terjadi, kemudian memberikan fasilitas. Dan ini harus diketahui dan ditaati. Karena apa? Ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, saya ingin seluruh satuan baik yang dilibatkan, digelar oleh Panglima TNI di lapangan, maupun yang tidak digelar, agar mengetahui ini. Seperti yang pernah terjadi di tahun lalu. Ada pengunjuk rasa yang anarkis, berarti secara bersama melakukan tindakan kekerasan yang merusak, menghancurkan barang dan melukai orang, kemudian lari ke salah satu instalasi militer di Jakarta. Ini sudah masuk ke dalam kategori tadi, dan ini pasti ada sanksinya. Ini terjadi tahun lalu. Jadi bagi satuan-satuan yang tidak dilibatkan, tidak digelar oleh Panglima TNI, begitu ada terjadi unjuk rasa, apalagi kalau kita dekat lokasinya, selalu ditutup gerbang. Gerbang ditutup, pastikan komandan satuan punya kendali penuh terhadap gerbang ini. Jangan sampai kemudian ada di antara para pengunjuk rasa yang kemudian masuk, nanti tersebar di sosial media seolah-olah memfasilitasi. Nanti dianggap kita membantu. Apalagi kalau ternyata unjuk rasanya diwarnai dengan tindakan kekerasan tadi atau tindak pidana tadi, maka kita akan terseret-seret. Semua ditutup. Gerbang tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh menggunakan fasilitas. Karena apa? Karena memang tidak boleh, kita tidak tahu. Katakan dengan sopan, dengan hormat kepada mereka yang ingin masuk, misalnya mau buang air kecil, mau apa, maaf Bapak Ibu, silakan menggunakan fasilitas umum yang ada di luar sana. Karena ini adalah satuan. Apalagi seperti yang viral kemarin, memberi makan, tidak perlu. Karena apa? Ya itu tadi. Kita tidak tahu yang kita bantu itu siapa, dan mereka tidak memerlukan. Ingat, kemanusiaan kita harus punya definisi, yaitu yang benar-benar sangat memerlukan. Tapi di luar itu tidak. Jadi ini adalah
ketentuan-ketentuan hukum yang harus diketahui oleh kita semua dan seluruh anggota kita di bawah. Sehingga jangan sampai ada lagi penilaian, kesan seolah-olah kita melakukan satu bantuan kepada tindak pidana. Kalau kebetulan yang dibantu ini kemudian melakukan tindak pidana.